Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif Guru Penggerak Angkatan 8. Sebagai narasumber saya sendiri Mirawati. Ada baiknya sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silahkan dimohon berdiri. Mau dipimpin ya? Ya, boleh. Tamu istimewa. Ibu baju hitam. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Guru Penggerak. Gini aja ya. Menyaksikan beda. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri. Bergerak menghamba pada murid, tertib rancang pembelajaran. Beri potensi, tingkatkan prestasi, berikan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, rindukan pada Ibu Pertiwi. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, berpenggerak
merancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi dan profil pelajar Pancasila. Oke. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, ilmu bakti pada Ibu Pertiwi. Bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak, berbagi untuk negeri, ilmu bakti pada Ibu Pertiwi. Bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih, silahkan Bapak Ibu Guru duduk kembali. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum memulai saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka bahagia. Nah, silakan. Jadi pada kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif oleh Mirawati CGP Angkatan 8. Dalam hal ini Bapak Ibu Guru akan memahami yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, paradigma perubahan belajar. Bapak Ibu, seperti kita tahu sekarang ini peralihan gaya belajar kita atau pembelajaran itu mulai dari COVID dan sampai saat ini itu memang sudah sangat berbeda. Jadi seperti yang kita pahami, untuk saat ini juga kita sudah mulai menerapkan untuk kurikulum mereka. Jadi sebenarnya apa sih paradigma perubahan belajar? Artinya pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga semua siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya melalui tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bisa mewujudkan pelajar Pancasila itu sendiri. Maka hal yang harus kita awali mungkin dari pembiasaan atau disiplin positif yang akan kita bahas sekarang. Mari kita awali dengan kata disiplin. Oke, di atas di dalam slide ini ada disiplin, hubungannya ada di situ biasanya. Sekarang saya minta pendapat dulu, apakah Bapak Ibu setuju dengan yang ada di depan ini atau tidak? Jadi saya akan bagikan kertas sticky note. Silakan Bapak Ibu menulis dulu. Menurut Bapak Ibu selama ini disiplin itu apa sih? Ya, apakah sama dengan yang ada di depan? Ya, silakan saya bagikan kertasnya. Bapak Ibu menuliskan apa sebenarnya disiplin menurut Bapak Ibu. Tidak menyediakan pena Ibu ya. Mohon maaf. Itu tidak. Menurut Bapak Ibu saja itu kan. Di mana penulisnya? Ya. Di sini. Maaf, Pak Seni. Kami bantu. Oh ya. Belakangnya. Sebenarnya masih ada ya. Masih ada lagi kakek. Biarkan di sini. Bukan absen tadi cukup ya, absen tadi. Cukup ya. Nanti saja absen. Bapak Ibu di sini silakan tulis disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa. Jangan lupa menuliskan nama di kertas di bagian bawah. Oh ya, mohon maaf.
Bang kelihatan lagi udah sekali. Situ deh. Jika sudah menuliskan, boleh ditempel ke depan sini terlebih dahulu. Jadi biar kita tahu apa sih sebenarnya makna disiplin itu yang sebenarnya. Silakan. Sudah ditulis nama, Bu? Sudah. Oh ya. Tulis nama. Nama ya? Oh, kau jadi miring. Jangan biasa itu. Ayo bergerak. 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 Serentak. Mau ngabdi untuk negeri. Satu. Tolong nggak tempel. Daripada sini aja loncat-loncat ya. Sedikit jelas. Woi. Sempitnya dia. Kan ada di sini. Balik ke sini ya. Tidak apa-apa. Samping yuk. Oh, terbalik yuk. Jadi di kampung. Apanya? Buat deh, ya ini dari Canva, cuman ya kita tinggal masuk-masukkan, Mbak. Iya, edit dong. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Tadi jawabannya seperti kamu yang ditulis ke Iya, terima kasih. saking malas nulis. Jawaban saya sama seperti jawaban Ibu. Balik. Tadi kurang dikasih Nah, tulis lagi dulu. Nah, ada lem nih. Pesen-pesen. Ya Allah, bengak mana? Baru pilih aku tadi deh. Ada tuh balik. Oh, iya, masa ini udah Balik. Di rokok. Siapa lagi? Oke, Bapak Ibu sudah semua? Sudah ya? Bagaimana Bu Ristika, sudah selesaikah? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Bu Ristika belum memberikan jawabannya. Sticky note. Iya. Apa sticky? Bukannya sticky. Di mana boleh simpan? Agak enak ya. Sticky note. Oke, saya izin membacakan dulu jawaban Bapak Ibu. Jangan disebut nama. Iya, tidak. Disiplin melaksanakan kewajiban tepat waktu. Kemudian disiplin suatu sikap dan tindakan seseorang dengan mematuhi aturan yang ada. Disiplin tata tertib yang mengatur seseorang atau kelompok sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada disiplin menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri. Disiplin itu pembiasaan. Disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan agar bisa memaknai setiap waktu. Disiplin suatu sikap mental dengan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Saya rasa semuanya juga apa yang sudah dituliskan di situ semuanya betul ya. Jadi tidak ada yang salah, benar. Disiplin itu tepat waktu. Disiplin itu kita harus bisa memaknai segala sesuatu hal. Tidak ada yang salah. Berarti coba kita tepuk tangan semua untuk kita semua, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Rasanya kita sendiri sudah tahu disiplin yang sepertinya ada di lingkungan kita ataupun yang selama ini kita tahu adalah anak itu harus menaati peraturan dan hasilnya
kalau tidak menaati hukuman bukan Bapak Ibu? Iya atau tidak? Betul atau tidak? Jika dia tidak disiplin, maka yang terjadi ia akan mendapatkan hukuman. Itu betul atau tidak? Hukuman kira-kira menimbulkan ketidaknyamanan atau tidak? Ya, jadi bagaimana yang sebenarnya disiplin positif itu ya? Next slide. Ya, coba kita lihat dulu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi semua itu sama saja jika kita tidak melakukan disiplin atau self-disiplin. Jadi wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah ya, disiplin. Kita tidak bisa menyuruh orang itu untuk harus disiplin, harus begini, harus begitu. Tidak bisa, karena yang namanya disiplin itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana? Berarti tidak perlu kita memaksakan seseorang untuk disiplin. Karena disiplin yang sebenarnya itu adalah menumbuhkan rasa disiplin itu sendiri dari dalam diri. Jadi kita membiasakan disiplin itu tanpa ada paksaan. Jadi kalau yang ada paksaan ataupun karena peraturan itu berarti bukan secara dari kesadaran diri, tapi karena adanya ketidaknyamanan ataupun adanya hukuman. Ya, selama ini kita tahu mungkin siswa kita disiplin di saat ada kita, betul atau tidak? Betul ya. Jadi ketika mereka tidak ada kita, ya mereka kembali lagi seperti sedia kala, peraturan tinggal peraturan. Next slide. Sekarang lihat di sini, apa sih sebenarnya disiplin positif? Sudah pasti disiplin itu memberikan hal-hal yang positif di sini, seperti dia bisa datang tepat waktu, dia bisa menghargai waktu, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi disiplin positif itu yang sebenarnya adalah suatu cara penerapan disiplin dengan menumbuhkan kesadaran. Artinya apa? Memang betul-betul dari diri mereka sendiri, bukan dari kita yang menyuruh. Jadi dari disiplin itu kesadaran dari dalam dirinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Itulah hakikatnya atau yang sebenarnya disiplin. Jadi 1000 kali pun kita mencoba anak atau kita mengajari anak untuk disiplin, datang tepat waktu, tidak akan bisa karena mereka itu berada di bawah ketidaknyamanan tadi. Hasil dia tidak tepat waktu, hasil dia tidak disiplin, dia akan terkena hukuman. Ya, mungkin kita sedikit demi sedikit bisa merubah hal itu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana sih kita menanamkan kesadaran disiplin dari diri anak-anak itu. Tentunya harus dimulai dari mana Bapak Ibu? Ya, dari diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah bisa memberikan contoh, maka anak juga akan meniru kita. Bukankah kita sebagai guru memang digugu dan ditiru? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, nanti kita masalah setuju atau tidak setujunya kita lihat ke next slide. Ya, tujuannya apa sih dari disiplin positif itu? Yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu sudah benar semua. Tujuannya apa? Agar anak berperilaku dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga memiliki motivasi secara intrinsik, ya, motivasi dari dalam dirinya. Ya, nilai kebajikan universal kita sudah tahu ya, dari pedulinya, tanggung jawab, saling menghormati, beriman, dan segala macamnya itulah yang harus benar-benar ditanamkan nantinya dari mulai kita belajar disiplin tersebut. Jadi itu tujuannya, yaitu agar anak bisa berperilaku dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal hingga memiliki motivasi secara intrinsik. Percayalah, jika mereka sudah memiliki motivasi secara intrinsik atau tanpa ada dorongan, dengan sendirinya mereka akan melakukan suatu hal tanpa disuruh, akan mematuhi peraturan itu ya dengan oh dia sadar, oh ya kalau misalnya saya tidak melakukan itu ruginya ada di saya sendiri. Jadi seperti itu yang sebenarnya disiplin positif. Nah, tentunya ini menjadi tugas kita Bapak Ibu.
bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif itu pada siswa. Sekarang kita lihat lagi motivasi perilaku manusia. Tentu ini ada hubungannya. Setiap apa yang dilakukan oleh seseorang pastinya memiliki motivasi perilaku. Boleh saya tanya Bapak Ibu di dalam sini? Saya tanya terlebih dahulu, adanya Bapak Ibu di ruangan ini, apa motivasinya? Boleh siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, coba. Ya, silakan. Ya, tidak apa-apa. Karena setiap orang itu memiliki motivasi masing-masing, tidak bisa disamakan. Silakan maju Bu Rina. Iya, dapat kok. Berdiri boleh di sini ya. Saya pengen tahu dulu dari Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat saya untuk datang ke hari ini mengenai pembelajaran guru penggerak ini adalah motivasi dari diri saya sendiri. Ingin mengetahui bagaimana sih sistem kurikulum Merdeka ini, apa bedanya dengan kurikulum K13. Perlu dikolaborasi bagaimana sistemnya. Terus hari ini sudah belajar. Saya juga sudah menuliskan bahwa disiplin itu adalah mental kesadaran seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa ada paksaan. Itu disiplin positif. Tadi saya juga sudah menulis seperti itu ya. Karena benar kata Ibu Mira, disiplin itu ada yang bersifat paksaan, ada yang disiplin berdasarkan kesadaran. Nah itu ada dua faktor, ada faktor ekstern, ada faktor intern. Intern itu dalam diri sendiri, faktor ekstern ada dari luar. Nah itu fungsinya guru adalah memotivasi siswa dari luar untuk mendidik mereka jadi disiplin, dan sehingga bisa timbul faktor internal mereka untuk datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dan lain-lain. Oke. Terima kasih banyak Bu Rina. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Rina. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin saya perlu satu orang lagi dari bapak-bapak. Mungkin apa sih motivasinya ada di dalam ruangan ini? Boleh yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Ayah, Pak Rian, silakan. Ya, terima kasih. Motivasi saya, mungkin juga motivasi teman-teman juga, motivasi untuk datang ke sini dalam pengimbasan budaya positif ini. Kami ingin tahu, ingin belajar bagaimana menerapkan budaya positif untuk kelas yang kami ampu. Terima kasih. Iya. Terima kasih sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rian. Satu lagi, saya ingin tahu satu lagi karena mungkin bisa memberikan perbandingan dari dua yang telah disampaikan. Siapa yang ingin atau bersedia memberikan? Pak Yandiri? Bisa? Tidak apa-apa, sesuai dengan yang dia ada di sini. Silahkan Bu Ristika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat saya termotivasi mengikuti pengimbasan ini adalah pengen berbagi bagaimana sih menjadi guru penggerak itu, dan insya Allah kedepannya kami akan mengikuti jejak dari Pak Rian, Pak Apri, dan Ibu Mira yang sangat semangat. Oke. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kita tidak bisa menyamakan motivasi itu ya dari dalam diri kita masing-masing. Kita punya alasan kenapa sih kita ada di ruangan ini. Dari penjelasan Ibu Rina, Pak Rian, dan juga Ibu Ristika, saya sangat mengapresiasi sekali bahwa berarti beliau-beliau ini dan kita semuanya berarti sudah memiliki motivasi secara intrinsik. Yaitu apa? Kita niatnya memang satu, ingin berbagi, dua, kita juga ingin dibagi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ya, karena kita semua tahu mungkin selama ini kita banyak
kurang. Jadi dengan kita saling berbagi seperti ini, banyak masukan dari kawan-kawan yang lain. Jadi kita lihat sekarang motivasi secara intrinsik. Berarti dari dalam diri beliau-beliau ini mencoba untuk menghargai diri sendiri. Sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Ya, satu itu tadi yang sudah kita bahas di awal. Kenapa dia melakukan suatu hal? Yang pertama adalah karena tidak ingin ditegur dan tidak ingin dihukum. Satu ini sebenarnya sangat berbahaya karena dampaknya yaitu tadi. Ketika dia melakukan suatu hal hanya karena tidak ingin ditegur dan dihukum, otomatis dia menjalankan sesuatu itu ataupun hal positif hanya sebatas saat ada kita. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu kan tahu ya kondisi di kelas kita atau bagaimana, itu sudah ada. Kita setidaknya bisa melihat bagaimana yang banyak terjadi di kelas kita. Boleh saya minta pendapat lagi, Bapak Ibu? Boleh minta pendapat lagi yang keseringan ataupun yang terjadi di kelas kita, anak-anak itu motivasinya yang mana? Siapa yang bersedia berbagi pengalamannya di kelas? Kira-kira anak itu lebih banyak yang mana? Tidak ingin ditegur kah? Atau memang ingin mendapat ujian? Atau ingin menghargai dirinya sendiri? Yang mana? Silahkan Bapak Ibu yang bersedia. Boleh Bu? Ya silakan Bu Nurul. Terima kasih. Silakan. Kalau saya lihat di Iya. sampai tingginya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau menurut saya yang saya alami di kelas yang sekarang ini, saya ajar sekarang dari 71 sampai 75 itu, saya fokusnya tetap dengan anak-anak yang senang dipuji. Ya. Saya fokusnya dengan anak-anak yang senang dipuji. Jadi saya lihat ketika saya meriksa tugas mereka itu, yang penting saya tanda tangani semua buku mereka itu, saya tanda tangani walaupun tidak saya nilai. Kemudian saya bilang, nah ini tulisannya bagus, ya. Dan ekspresi mereka itu kita bisa lihat ya, mereka senang ya. Walaupun satu ada yang tidak bisa membaca, saya lihat tulisannya, nah tulisan kau ini bagus nih, ini cuma ada agak kurang sedikit. Ya. Jadi iya tulisan. Jadi itu saya fokusnya ke situ, pujian. Oh ya, pujian. Memuji mereka dulu. Yang lain saya tidak perhatikan, mereka misalnya melakukan pelanggaran, itu buat saya tidak berarti apa-apa. Ya, saya hanya fokus satu, memuji mereka. Ya, jadi motivasi mereka. Ya, karena walau bagaimanapun setiap orang itu butuh pujian. Iya, betul. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nurul sudah memberikan pendapatnya. Mungkin satu lagi ada yang bisa, bagaimana Pak Molki bisa memberikan pendapatnya tentang motivasi perilaku anak di kelas berdasarkan pengalamannya? Ada yang lain? Oke. Oh ya, silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira atas diberikan kesempatan. Di sini saya akan berbagi pengalaman atas apa yang saya alami di kelas yang saya ajar. Dari ketiga perilaku ini, Bu, sebenarnya semuanya ada. Iya. Komplit, Bu ya. Iya. Untuk tidak ingin ditegur dan dihukum itu ada. Ingin mendapatkan pujian itu pasti ada. Dan menghargai diri sendiri itu ada. Tetapi dari ketiga ini, kalau kita persentasekan dari 100% itu, yang paling banyak itu ingin mendapatkan pujian. Ya. Nah, sedangkan yang tidak ingin ditegur dan hukum tadi mungkin sekitar 30%. Sedangkan yang menghargai diri sendiri, yang memang benar-benar anaknya itu punya keinginan tinggi untuk belajar tanpa maksudnya ada pujian ataupun karena ada hukuman, dan memang benar-benar itu kesadaran diri sendiri itu mungkin hanya sekitar 20%. Yeah. Nah, jadi di sini tugas kita selaku guru, di sini kita hanya harus bisa bagaimana memotivasi mereka agar mereka itu bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri, gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan atas pengalaman penilaian saya di kelas, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Sekarang kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya. Jadi betul adanya bahwa motivasi itu bisa dari intrinsik, dari dalam dirinya ataupun ekstrinsik. Ya, berdasarkan pengalaman dari Ibu Nurul tadi bahwa anak-anak itu ingin sekali dipuji. Dia melakukan sesuatu ingin dipuji. Kalau dari Bapak Teguh tadi hampir mendominasi semuanya ya, ada semua. Ada yang mengerjakan sesuatu atau dia melakukan sesuatu hal itu karena tidak ingin ditegur dan dihukum. Yang kedua ingin mendapat pujian, dan juga ada yang ingin karena memang kesadaran dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa sih dampaknya jika siswa tersebut melakukan sesuatu itu karena hanya tidak ingin ditegur dan tidak ingin dihukum. Sebenarnya hal seperti ini, jika ada motivasi seperti ini, ya tidak akan berlangsung lama. Selagi ada peraturan, dia akan menjalankan sesuatu itu. Tetapi jika tidak ada peraturan, dia akan kembali seperti awal lagi. Halnya sama juga dengan pujian. Bapak Ibu pernah tidak dipuji? Pernah? Atau melakukan sesuatu karena ingin dipuji? Pernah. Terus bagaimana rasanya ketika kita butuh pujian tapi orang tidak memuji kita? Sakit hati kan? Terus apa lagi? Rasanya ngapain ya udah ada pujian juga, males ah. Nah, itu kan? Jadi artinya kita melakukan sesuatu itu karena ya memang ada yang dituju, ada yang pengen kita capai, yaitu pujian. Pasti yang seperti ini tidak akan berlangsung dalam efek jangka waktu yang lama, hanya sebentar saja. Takut dihukum dan takut ditegur, ya selama ada peraturan dia akan menjalankan. Kalau dipuji sama juga begitu. Tidak dipuji ya sudah, semangatnya untuk melakukan hal baik pasti akan berkurang lagi. Ya memang betul. Cuman efek yang kita lihat nanti ke depannya. Bagaimana kalau kita tidak memberikan pujian pada anak? Apa yang terjadi? Ya, karena harus segala sesuatu itu memang yang lebih baik adalah karena ingin menghargai diri sendiri. Dia belajar disiplin waktu misalnya. Apa? Kalau dia belajar menghargai diri sendiri, mungkin kalau dia bisa disiplin waktu berangkat ke sekolah pun dia bisa misalnya membawa motor dengan hati-hati atau dengan memperhatikan sekitarnya. Tapi kalau dia tidak ada di dalam dirinya dengan menghargai diri sendiri, mungkin dia karena tidak disiplin waktu terburu-buru, hasilnya mungkin akan fatal. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sebagai guru kita harus belajar untuk menanamkan segala sesuatu itu dengan motivasi yang berasal dari kesadaran diri atau motivasi secara intrinsik tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita kebutuhan ke materi selanjutnya, ke kebutuhan dasar manusia. Tapi saya perhatikan mungkin agak sedikit kita sudah mulai lelah ya. Boleh kita ice breaking sebentar? Boleh, silakan Bapak Ibu konsentrasi dengan apa yang ingin saya sampaikan atau dengan permainannya. Permainannya sangat simpel sekali. Kita hanya butuh 2 tangan saja. Kita hanya akan melakukan tepuk tangan saja. Tidak usah ribet-ribet ya. Jadi begini perintahnya. Ketika saya katakan tepuk tangan 1, berarti bagaimana? Ini. Ya, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, 1, 2, 3. Oke, kalau saya katakan tepuk 1, jangan tepuk, ya. Iya, kalau tidak ada kata tepuk tangan berarti jangan tepuk. Kalau tepuk tangan 1 berarti bagaimana Bu? Coba kita perhatikan. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Oke, tepuk 1. Tepuk 1 berarti jangan tepuk ya. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai konsentrasi lagi. Kita tes dulu ya, trial dulu. Tepuk tangan
tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk 3. Ya, tidak ada kata tangan ya, tidak ada kata tangan. Lagi coba lagi. Ya, konsentrasi. Ice breaking ini hanya dia melatih konsentrasi dan daya ingat ya. Coba lagi. Ayo, perhatikan instruksinya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Oke, mulai konsen ya. Sekarang lebih cepat lagi. Tepuk 1. Iya. Ya, salah. Oke, konsen. Ya. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Oke, tepuk 3. Iya. Ayo. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 4. Oke. Sekali lagi ya, ini yang terakhir. Tepuk 1. Ya. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekarang untuk kita semua. Ya. Oke. Saya tanya dulu. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Eka? Jadi konsentrasi Bu. Iya, konsentrasi. Ibu Zulfa bagaimana perasaannya? Ya, semangat lah. Semangat. Pak Yanderi bagaimana perasaannya? Sangat menyenangkan. Oke, good. Ya. Ice breaking yang simple tapi membuat kita yang pertama kembali konsentrasi. Yang kedua menyenangkan. Yang ketiga tadi sangat bersemangat. Nah, berdasarkan itu tadi kira-kira kebutuhan apa yang sudah terpenuhi yang kita butuhkan? Hanya dengan tepuk tangan kita bisa semangat, kita bisa kembali konsentrasi. Tepuk tangan tadi, waktu Bapak Ibu tepuk itu apa yang dirasakan? Senang. Oke, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Ya, yang kita tadi ada di bagian mana? Kesenangan. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, iya betul. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir, kesenangan. Yang barusan kita lakukan itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Oke, ya, bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, terkadang anak kita itu bertingkah ataupun melakukan sesuatu hal itu berdasarkan kebutuhan ini. Kenapa? Karena dari sekian kebutuhan ini ada yang belum terpenuhi. Jadi kenapa? Ketika mereka nakal, kita anggap nakal ya, itu sebenarnya ada yang belum terpenuhi dari sini. Entah itu dia butuh untuk bertahan hidup, entah itu untuk kasih sayangnya yang belum terpenuhi, entah juga untuk kebebasan, untuk penguasaan dan kesenangan. Ya, itu. Bertahan hidup apa? Misalnya Bapak Ibu, makan, terus apa lagi? Jajan, terus apa lagi yang bertahan hidup? Nyaman. Oke, terus apa lagi? Makan, termasuk mungkin pakaian juga untuk bertahan ya. Kalau tidak ada pakaian kayak dingin, masuk angin ya. Betul. Ya, jadi bertahan hidup yang pertama makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mobil dan segala macam itu untuk bertahan hidup. Ya, secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan anaknya di sekolah. Pernah ya dengar ya? Mereka malang dan segala macam. Karena apa? Mungkin ya, duit jajannya kurang, bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Makanya dia bisa melakukan ke hal yang negatif seperti itu. Itu karena kebutuhan di bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Yang kedua, tadi saya ambil dari Ibu Nurul dan siapa tadi ya, Pak Rian ya, Pak Teguh.
dia katakan anak itu ingin mendapat pujian. Kalau dipuji itu termasuk bentuk kasih sayang kita, bukan? Iya kan? Ya, dia belum terpenuhi. Rasa kasih sayangnya itu belum terpenuhi, makanya ketika ia melakukan tugas, melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan kasih sayang. Ya, pujian, perhatian. Itu yang dia butuhkan. Yang di bagian 2 belum terpenuhi. Nah, terus selanjutnya ada kebebasan. Bebas yang seperti apa ya? Mungkin anak-anak pengennya bagaimana Pak, Bu? Ya, coba boleh Bu, kebebasan yang seperti apa menurut Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Boleh berdiri Bu wabarakatuh. Ya, ada apa-apa. Kebebasan mungkin yang anak butuhkan yaitu tidak ada paksaan. Iya. Jadi mereka diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang mereka ada di dalam pikiran mereka. Ya, betul. Jadi dengan begitu mereka tidak ada beban. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Erni. Ada lagi pendapatnya kebebasan yang seperti apa yang kira-kira memang anak-anak itu sukai? Bebas yang seperti apa? Ya, guru tidak masuk, bebas dia ya, melakukan apa saja. Ya, betul kata Bu Erni tadi, bebas mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya tadi. Itu satu. Jadi kita melihat tingkah anak-anak itu ataupun yang hal yang sering mereka lakukan, ya karena berdasarkan 5 ini yang belum terpenuhi. Itu tadi penguasaan sama. Dia kebutuhannya yaitu penguasaan. Penguasaan yang seperti apa kira-kira? Yang Bapak Ibu nampak di dalam kelas, misalnya anak ini pengen seperti apa kalau di dalam kelas dibandingkan kawan-kawan yang lainnya? Bagaimana? Boleh Bapak Ibu? Terkadang ya tadi kita sudah berbicara masalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Penguasaan atas apa? Penguasaan atas dirinya. Mungkin seperti apa? Ya, dia bisa memerintah orang lain. Dia harus, pokoknya kalau seperti ini nah. Mungkin di situ penguasaannya. Jadi dia ingin sekali memberikan apa ya? Kalau ke situ efek atau ke orang lain, bisa secara dia memberikan perintah atau yang lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang kerap kali akan membuat tingkah anak-anak ataupun seseorang akan menentukan kemana dia akan melakukan suatu hal, akan berhasil dengan positifkah atau negatif. Tapi jika dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, halnya ya yang sering terjadi saat ini, anak terlihat nakal, tapi sebenarnya mungkin mereka bukan nakal karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ya sebagai guru memang kita harus benar-benar paham dengan siswa kita. Ketika mereka ada masalah, kita lihat dulu apa penyebabnya atau apa yang melatar belakangi dia sampai berbuat seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Coba next selanjutnya. Kita lihat lagi, nah ke posisi kontrol. Sebelumnya saya ada video dulu, mungkin Bapak Ibu boleh lihat. Kita perhatikan dulu videonya. Sekarang kita lihat dan kita saksikan dulu video ini dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu. Kita saksikan dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Berani jadi, kamu lagi kalau lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak dari. Langsung aja, sini tangan kamu. Sehari ya, Lep.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari. Kalau kalian contoh, ada nih yang lanjutkan dari masih tahu aku berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. ya Pak, Bapak kok. Udah lain kali kalau lewat sini hati-hati ya. Jangan nanti di sini. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, berulang kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja jalan lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini kamu nggak semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Durasi sengaja. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi jalan aja ke Nexen. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masih kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani datang ke sekolah seenaknya
terlambat. Stop dulu, kaget dulu pas dia sudah ini. Apa bela dulu? Tanggung ya? Tanggung ya? Dikit lagi. Ya Allah, dari tadi hati-hati ya, Dik. Biar dulu. Nanti diobatin. Ya kak, ini nanti obatnya Ikat tuh, Bang. Cukup. Cukup, Bang. Gimana? Assalamualaikum. Oke. Cek mana nih? Cek satu. Oke, Bapak Ibu. Ya, begini. Cek. Mana nih? Cek satu. Mungkin kalau dikatakan mungkin akan sedikit berat. Jadi saya minta tanggapannya di sini saja. Apa yang dirasakan atau apa yang Ibu maksudnya tanggapannya apa setelah melihat video ini ya. Nanti kita panjangnya. Aku tuh. Oke, cukup atau mau maju? Satu. Maju ya. Oke, saya minta satu orang yang ingin menyampaikan perasaannya ataupun tanggapannya dari video ini. Karena ada kaitannya dengan kita. Siapa yang Ibu bersedia? Bersedia? Coba. Silakan. Terima kasih ya. Boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, dulu saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video ini, saya sebagai guru dan orang tua sangat sedih ya. Pastinya di sini memang semua yang bagus sekalian ya Bapak ya. Di sini kita jangan kadang-kadang siswa ini masuk ke BK itu langsung, terus anak-anak banyak kita temui di kelas itu sering tidur, terus tidak menjalankan tugas. Nah, jadi di situ kita pendekatannya secara intern, maksudnya jangan langsung ke BK. Nah, ini kita terapkan untuk diri kita semua. Jadi kita jangan di sini jangan diterapkan, jangan mendidik kasar siswa kita, maksudnya jangan sebentar-bentar mukul seperti itu. Kita pendekatan ini menurut saya kita tidak tahu apa alasan terlambatannya itu. Nah, jadi mungkin ada siswa yang tidak mau bicara dan ada juga yang malu, takut ada ya, terutama dengan saya mungkin siswa itu ya. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Sylvia. Ya, betul sekali. Ya, dari video ini terkadang kita di kelas pun melakukan hal yang sama. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kita taunya hanya memberikan hukuman tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kita baru melihat video, kita tidak sampai yang sebenarnya kan? Hanya kita sebatas mereka salah, kita kasih hukuman. Begitu. Jadi mulai saat ini mungkin kita sama-sama belajar. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Saya sependapat sekali dengan Ibu Sylvia. Terima kasih sekali sudah memberi masukan bahwa apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita tuh harus melakukan pendekatan secara intern dulu sama anak-anak kita. Kita harus tahu secara personal ya, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa terlambat? Kenapa dia bisa nakal? Ada kebutuhan yang tadi, kembali lagi, kebutuhannya ada yang belum terpenuhi. Itu tadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Termasuk kemana? Dia tidak punya sepatu di situ. Dia bertahan hidup. Ya, memang betul.
Sekarang kita lihat. Tunggu sebentar. Kita harus memahami dulu. Dari kertas ini nanti kita tahu kita juga seperti apa, ya. Maaf. Coba saya minta. Tulis nama ya, Bapak Ibu. Nulis apa? Tulis nama. Nulis apa ini? Ya nanti saya kasih ininya. Langsung Bu ya ke sebelah Bu, maaf. Video tadi gue tuh jahat tapi pena muda. Iya, nggak apa-apa. Balik lagi ya. Ya. Oh ya, sudah ada kertasnya belum? Maaf. Oke. Sebelum jauh kita mengetahui posisi kontrol sebagai guru itu apa. Sekarang saya ingin tahu dan kita biar sama-sama belajar. Dengarkan instruksi saya. Nanti kita akan lihat apakah benar atau bagaimana. Ambil Bapak Ibu, sedang bel. Anak-anak segera siapkan diri belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Oke, dengarkan apa yang saya ucapkan atau buat apa yang saya instruksikan. Pertama, silakan Bapak Ibu buat sebuah lingkaran. Di bagian kertas itu silakan buat lingkaran. Sudah. Kemudian tarik garis lurus secara vertikal. Tarik garis lurus secara vertikal. Buat daun. Masih posisinya ya? Masih. Ya terserah, pokoknya buat lingkaran kemudian tarik garis lurus secara vertikal. Sudah? Sudah Bu, Pak? Sudah. Kemudian tariklah 2 garis berlawanan dari garis vertikal yang sudah dibuat. Tarik 2 garis berlawanan dari garis vertikal yang sudah dibuat. Sudah? Oke, sudah? Selanjutnya 2 garis yang berlawanan ya. Kemudian tarik lagi di bagian tengah 1 garis vertikal lagi. Setelah itu hubungkan dari garis vertikal itu 2 garis lagi yang berlawanan. Oke, selesai. Jangan lupa ditulis nama Bapak Ibu ya. Tulis nama. Oke, sudah? Tulis nama. Oke. Kurang lebih yang saya minta seperti ini. 1 buah lingkaran, kemudian ditarik 1 garis vertikal, kemudian dari garis vertikal 2 garis yang berlawanan dan 1 garis vertikal lagi dan 2 garis yang berlawanan. Itu betul mana? Coba. Oke. Saya minta kertas itu dikumpulkan saja. Kumpulkan saja kertasnya, tidak perlu kita tahu, Iya. Iya. Oke, terima kasih. Kumpul. Oke, sudah Pak? Sudah, ya. Oke, iya, tidak apa-apa. Sudah? Kamu yang belakang sudah? Sudah, oke. Terima kasih sekali. Gambar yang Ibu buat, Bapak Ibu buat, apakah sama dengan gambar yang saya minta? Dikit aja Mirip. Ya, itulah yang seharusnya kita sadar. Tidak semua orang itu selalu benar dan tidak semua orang selalu salah. Dan begitu juga dengan posisi kontrol kita.
Jadi begitu anak salah, ya sama-sama, mungkin bukan kita dengan memberikan hukuman. Dengan hukuman nanti anak itu akan dendam pastinya, tidak nyaman dan merasa ya trauma ya Bu ya. Sekarang kita lihat posisi kontrol sebagai guru. Di mana letak kita selama ini? Satu, penghukum, ya, karena dari kesalahan kita biasa memberikan hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Penghukum yang seperti ada di dalam tayangan. Dan mungkin ada di mana? Tinggal kita sama-sama saling sadar diri. Ada di posisi mana? Ada di bagian mana, Bu? Boleh? Coba, Bu Pat, boleh? Oke. Di mana Bapak Ibu posisi kita? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Ada di mana posisi kita saat ini? Ya. Bagaimana sebaiknya? Ada di mana kita? Ada di bagian yang penghukum, Bapak Ibu. Sebagai teman. Oke. Kalau sebagai teman, apa yang biasanya Ibu lakukan? Boleh saya minta saran Ibu? Coba. Seperti apa? Temannya seperti Kalau menurut saya, kalau sebagai teman itu kita mengajak dia sharing begitu. Iya. Oke. Sharing. Kita tanya. Oke. Apa dan mengapa. Iya, oke. Terima kasih Ibu Fatmawati. Menurut Ibu Fatmawati, kalau posisi kita sebagai teman, ya itulah kita harus sharing, kita harus cari tahu apa sih kebutuhan dia. Nanti kita akan tahu. Terus yang mana lagi? Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Ada video. Biarlah kemana? Videonya kemana? Bukan? Balik. Iya balik dulu. Ada ya? Video. Luar. Ini nasional. Panjang. Ya udah di-cut ya. Kalau salah pakai ini, oke cukup lah. Di ini di-cut deh. Berapa? Berapa? Iya? Gorengan itu pemirsa. Iya. Oke, sekarang panjang ya. Di ini tuh lanjut aja. Kok ada masuk? Bikin kau nya. Gak apa-apa, yalah biar ini. Yalah kaget belah. Ini. Oke, udah kaget. Bukan salah. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Kaget betul. Kaget. Silakan kembali ke slide yang tadi dulu. Oke, kita sadar bahwa ada di mana posisi kita sebagai guru. Dan apa dampaknya tadi sudah saya katakan, ketika kita berposisi sebagai guru, itu biasanya bagaimana cara kita? Ya dengan nada yang kasar, dengan memberikan hukuman secara verbal maupun non-verbal. Apa dampak yang terjadi pada siswa kita? Mereka secara otomatis sudah pasti akan trauma. Dan yang kedua, menyakitkan itu sudah pasti, ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita membuat posisi penghukum, itu yang terjadi mungkin akan hal yang negatif pada siswa kita. Ya. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kalimatnya seperti apa biasanya kalau pembuat rasa bersalah? Kalau di kalimat pembuat rasa bersalah, biasanya Bapak Ibu ngomongnya gini ya, atau berbicara. Nah, ayolah kerjakan tugas ini, atau rajinlah tepat waktu, nanti Bapak Ibu ini dimarah oleh kepala sekolah. Nah, jadi kalau posisi di pembuat rasa bersalah ini tetap akan memberikan efek yang negatif pada siswa. Dia merasa rendah diri.
Oh, gara-gara aku. Jadi ibunya ditegur kepala sekolah. Itu kalau ada di posisi membuat rasa bersalah. Sekarang posisi teman biasanya apa? Seperti kata Bapak tadi, sharing ataupun ayo Lona, ayo semangat ya kerjakan tugas, dikerjakan datang tepat waktu dong. Nah, dengan posisi teman ini ada bagusnya, ada juga tidaknya. Ketika tidak ada yang mengingatkan anak tersebut, yang terjadi apa? Tidak diingatkan, ya sudahlah, bila ada kata ibu juga. Nah, jadi ini ada di posisi teman. Kalau memantau, nah, jadi dia hanya sebatas memberikan jalannya tanpa memberikan solusi. Tapi yang terakhir, inilah posisi yang harus kita jalankan sebagai guru. Di manajer ini, kita tidak hanya menjudge siswa, jadi kita mencari tahu dulu latar belakang permasalahannya. Setelah kita cari tahu latar belakang permasalahannya seperti di video tadi kan ya. Nah, cuma sayangnya dia memberikan solusinya tadi atau mendapatkan tahu latar belakang siswanya itu sudah terlambat mungkin ya. Nah, jadi sebagai guru, posisi yang terbaik kita adalah sebagai manajer. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak, menyalahkan siswa. Kenapa tidak disiplin? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa datang terlambat? Tapi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang membuat dia berbuat seperti itu. Karena tadi motivasi itu sudah ada, kebutuhan dasarnya pun harus dipenuhi. Jadi alangkah baiknya kalau kita berposisi sebagai manajer. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Nanti akan dikenal dengan kata segitiga restitusi. Next, Pak. Ya. Nanti ke segitiga restitusi dulu. Kesepakatan dulu deh, kesepakatan tadi. Kesepakatan dulu. Ya. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, setelah kita memposisikan diri kita sebagai manajer di kelas kita, itu kita harus apa? Yang pertama, untuk menghindari suatu hukuman, ya. Karena yang hukum-hukum tadi berarti itu kan motivasi secara ekstrinsik ya. Jadi karena ada dorongan. Jadi sekarang yang harus kita munculkan adalah motivasi secara intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin itu pada siswa? Yang pertama mungkin kita buat kesepakatan kelas. Di depan itu ada, menurut saya ya, Bapak Ibu, peraturan dan kesepakatan itu dua hal yang berbeda. Peraturan itu biasanya jika tidak dijalankan, dari awal sudah saya katakan, jika mereka tidak disiplin atau tidak menjalankan peraturan, dampaknya mereka akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, sifatnya mengikat. Dan yang ketiga, sudah pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi dengan kesepakatan, itu mereka akan, ya sudah, karena memang sudah sepakat untuk menjalani. Betul Bapak Ibu, tidak serta-merta itu akan berhasil, tapi alangkah baiknya jika kita membuat kesepakatan kelas, yaitu jika sudah ada kesepakatan kelas, mereka akan bertindak itu sesuai dengan hal yang mereka sudah sepakati. Jadi diharapkan dengan kesepakatan kelas ini akan secara perlahan muncul motivasi secara intrinsik dari siswa. Jadi sekarang ini saya sudah membuat kesepakatan di kelas saya. Ya, yang saya buat itu yang pertama, mereka sudah sepakat untuk saling menghormati. Karena kemarin ada kejadian 4 orang itu beradu mulut dan ya adu secara verbal juga ya, sampai ada yang menangis. Jadi karena apa? Karena mereka belum ada rasa saling menghormati. Jadi setelah saya buat kesepakatan kelasnya untuk saling menghormati, mereka sepakat untuk tidak saling mengusili kawannya lagi. Yang kedua apa? Seringkali saya lihat di sekolah kita ya, paling tidak di kelas, anak-anak yang tidak disiplin berpakaian ya. Jadi di situ saya buat kesepakatan mereka untuk menggunakan pakaian seragam rapi dari mulai di kelas sampai dari mulai nanti di rumah, di kelas sampai kembali lagi ke kelas. Kemarin sudah saya lihat ya lumayan ada perkembangan Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil saja untuk disiplin yaitu ya. Kemudian saya juga membuat
ada satu kesepakatan lagi yang untuk melatih tanggung jawab mereka. Mungkin terdengarnya simpel sekali. Saya minta di awal anak-anak untuk membawa bunga. Jadi dengan bunga tersebut mereka diberikan tanggung jawab untuk menyiram dan merawatnya setiap hari. Jadi dari situ nanti kita bisa lihat dalam jangka 1 bulan ini bagaimana apa yang mereka lakukan. Apakah mereka bertanggung jawab dengan merawat bunganya tersebut atau tidak. Jadi itu kesepakatan kelas yang sudah mulai saya jalankan di kelas 87. Sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat dulu. Lihat apa lagi? Video. Video siapa? Video. Di luar. Ya di luar. Desktop. Nah, di bagian sini apa ya? Ini Pak. Ini. Ya. Boleh ya sambil makan. Kesepakatan kelas. Jadi makan. Nah, ya. Kami bisa kelas 87. Satu, hadir di kelas tepat pada waktunya. Dua, tiket kelas dilakukan lebih awal. Tiga, memakai pakaian seragam rapi di kelas dan di sekolah. Empat, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Lima, menggunakan handphone saat diperlukan. Oke, jadi saya berharapnya dengan kesepakatan ini siswa itu secara sadar diri bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau apa yang ada yang sudah mereka sepakati di kesepakatan kelas yang sudah ditandatangani. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di kelas 87 itu sudah saya buat kesepakatan kelas yang bisa berubah kapan saja tergantung dengan kebutuhannya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana sih yang sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun ketika kita berada di posisi kontrol yang sebenarnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar namanya segitiga restitusi? Belum. Ya, jadi apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Ya, segitiga. Restitusi itu suatu penyelesaian masalah dengan mengubah identitas gagal menjadi sukses. Yang mana itu ya? Kita lihat satu-satu. Tahapannya ada 3 sesuai dengan 3 sudut segitiga ya. Ini saya buat seperti ini biar gampang. 1, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Artinya di sini kita mencari tahu dulu, ya, bagaimana posisi kita tadi sebelum anak itu yang terkena hukuman segala macam. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita cari tahu dulu latar belakangnya, apa sih penyebabnya dia bisa melakukan hal seperti itu melalui menstabilkan identitas ya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan serta-merta langsung marah. Tapi begini, nah Ibu dengar kamu habis bertengkar ya. Nah, iya Bu, misalnya katanya. Nah, kita cari dulu. Maksudnya jangan sampai kita membuat dia itu menjadi ngerasa, aduh aku nih manusia tidak berguna niat, aduh aku nih rendah diri segala macam. Tapi begini tanggapan kita. Ibu tahu, sama dengan yang Bapak Ibu sudah tulis tadi ya, gambar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan kita sendiri ya. Jadi kita jangan mematahkan semangat anak tersebut, tapi kita mencari tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya. Kita kuatkan dia.
Oke, melakukan kesalahan itu wajar. Tapi ibu yakin kamu punya alasan untuk hal tersebut. Jadi begitu cara kita menggiring anak tersebut dari identitas gagal menuju identitas sukses. Kalau diam tadi dari video, kamu salah, sudah sini dihukum. Nah, itu pasti sudah gagal kita. Lihatlah nanti akan terjadi padanya 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau kita tetap memberikan penguatan padanya, nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu yakin kamu ada alasannya melakukan hal itu. Nah, jadi tahapan distabilkan identitas itu yang kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini artinya kita tidak memvonis anak dia langsung salah. Tapi begini caranya. Bapak Ibu bisa biasanya kata-kata yang digunakan begini. Ibu menghargai tindakan kamu, tapi ibu lebih bangga lagi kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Jadi dengan begitu nanti dia tergiring. Oh iya ya, aku sudah salah masih guru aku ini ibaratnya tidak pernah buat aku tuh patah. Aku ini sudah salah, harusnya misalnya aku ini selesai di sini, nah itu ya. Tapi tidak seperti itu. Ketika kita sudah tahu dia yang salah, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan semangat atau motivasi pada siswa. Dan pada akhirnya nanti kita tanyakan keyakinan. Makanya kita buat kesepakatan kelas ini, menanyakan keyakinan. Jadi secara tidak langsung motivasi dari dalam dirinya nanti muncul. Sekarang ibu tanya, misalnya kalimatnya boleh ibu tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah, oh ya Bu, saya sudah melanggar misalnya tidak berpakaian rapi, kesepakatan yang tidak saya jalankan, tidak berpakaian rapi. Nah, dengan begitu kita kasih solusinya. Selanjutnya mau seperti apa? Apakah kamu siap untuk mengubah kesalahan? Nah, kita tanya. Jadi itu kita tidak perlu mengingatkan kalau dia sudah bilang, oh ya Bu, saya akan berubah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di dalam kelas ya. Ya, perlahan agar semuanya nanti bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya nah, karena materi kita sudah selesai sampai di sini di tahap segitiga restitusi, saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang positif juga, bisa kita sama-sama untuk memperbaiki apa yang kurang yang ada pada diri kita, misalnya dari posisi kontrol kita yang tadinya penghukum bisa kita terapkan sebagai manajer. Kemudian kita tahu bagaimana sih seharusnya sebagai guru itu jangan langsung menyalahkan siswa, ada motivasi, ada maksud dalam melakukan suatu hal. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir saya minta nanti ada refleksinya ya, refleksi yang terakhir, tapi cukup satu orang saja, boleh ke depan. Apa perasaannya yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini dan bagaimana tanggapannya? Bagi Bapak Ibu yang bersedia silahkan ke depan, atau kalau misalnya tidak mau maju boleh kita tulis di sini. Bagaimana maju? Tulis? Maju, oke. Saya minta satu orang, Ibu Fitri ini boleh maju tanggapannya. Silakan Bu. Segitiga dari semua materi yang sudah disampaikan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setelah sedikit sebenarnya Ibu ya, Bapak Ibu, tapi banyak banget yang dirasakan ya. Jadi sudah bertahun-tahun jadi guru selama ini, rasanya banyak sekali kesalahan sebenarnya dari diri sendiri gitu ya. Terus apalagi melihat tayangan tadi, karena mungkin dari diri saya sendiri posisi kontrol gitu ya. Terus saya sedikit dapat karena saya lagi PPG gitu ya Pak. Jadi banyak banget persiapan sebenarnya kalau mau masuk kelas itu. Kalau misalnya persiapan kita matang, mudah-mudahan anak-anak itu nggak banyak tingkah. Nggak cukup waktu untuk main-main atau untuk tidak memperhatikan kita.
juga sebenarnya. Iya. Hanya saja kitanya yang bekalnya belum cukup gitu ya. Jadi saya merasa selama ini sangat merasa bersalah sekali gitu Ibu. Ya, bukan anak yang salah, saya sendiri gitu. Karena memang bekalnya dasarnya belum cukup. Mudah-mudahan dengan banyak pertemuan-pertemuan terus pembagian dan guru penggerak seperti ini akan lebih bisa menjadi yang lebih baik lagi Amin. sebagai pendidik itu. Iya. Ya, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri. Iya. Sekarang tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jadi ya Bapak Ibu, itulah lebih kurang yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita semua berharap agar kedepannya bisa lebih baik. Sesungguhnya segala sesuatu memang membutuhkan proses yang panjang. Tapi dengan kita menikmati setiap prosesnya, percayalah akan ada hasil yang manis yang kita dapatkan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.